Video ini merupakan bagian dari kampanye 1% terkait self-love. Jadi ini video itu soal mencintai diri sendiri. Sebuah topik yang indah, bikin pengen nangis gitu ya kadang-kadang, dan sering disalahartikan. Ya udah, oke. Video ini itu soal self-love, tapi gue nggak mau video ini cuma jadi ajang kita semua buat menye-menyean, atau mikirin betapa we deserve better for ourselves. Sure, itu emang penting. Mencintai diri sendiri itu penting. Tapi gue pengen bikin ini video sebermanfaat itu buat lo. So mungkin video ini nggak akan sesuit yang lo pengen. Dan I wanna tell you that gue melakukan ini supaya lo bisa damai juga sama diri lo sendiri. Selain itu, apa yang akan gue ungkapkan di sini adalah pandangan gue pribadi soal self-love dan hasil dari pembelajaran soal psikologi yang udah gue dapat dalam 5-6 terakhir. Ya udah, let's get to it. Perjalanan untuk bisa mencintai diri sendiri itu nggak gampang. Ya buktinya, tiap 1% ngeluarin video soal self-love yang nonton kenceng mulu. Jadi we kinda know kalau misalnya banyak orang yang emang punya masalah di sini. Dan mencintai diri atau self-love yang gue ceritain di sini itu bukan cuma sebatas lo ngerasa pede atau ngerasa cukup gitu dengan penampilan fisik lo atau aspek-aspek lain. Tapi self-love ini berarti menghargai diri lo sendiri apa adanya. Ketika lo mencintai diri lo dengan sebaik-baiknya, katanya lo akan merasa damai dengan siapapun diri lo sekarang ini. Nah, mendengar itu apa yang kepikiran sama lo? Kalau gue, kepikirannya susah. Karena, let's be honest here. Coba pikir ketika lo naksir gitu sama seseorang. Ketika lo tertarik banget sama orang lain. Yang lo lihat biasanya apa? Kelebihannya. Dan ketika yang dibilang cinta buta itu muncul, itu adalah sebuah fenomena sentimen positif aja sebenarnya. Lo melihat negatifnya orang tersebut seakan-akan jadi positif, jadi ada reframe di situ. In short, intinya adalah kita cinta kelebihan. Kita suka cerita-cerita sukses, kita suka sesuatu yang indah, mencengangkan, kayak dongeng, happy ending kayak gitu. Kita senang sama itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kekurangan, nggak segitunya kita suka. Dan jadinya ketika lo merasa abis gagal gitu ya, lo nggak bisa cope sama ekspektasi lo sendiri atau ekspektasi orang lain, itu nggak bisa dipungkiri bisa jadi sebuah kekurangan di mata lo, ataupun di mata gue, di mata orang lain juga. Dan ketika lo nggak suka sama itu ya wajar banget gitu penilaian lo ke diri sendiri itu jadi berkurang ketika lo mengalami hal-hal tersebut. Dan in a sense, itu bagus. Kenapa bagus? Nih, jadi di salah satu wawancara yang dilakukan sama ahli growth mindset, Carol Dweck, dia menceritakan apa yang terjadi ketika semua orang itu dididik terus untuk merasa content, puas sama dirinya. Itu adalah di masa-masa emergingnya self-esteem di US, itu sekitar sebelum tahun 2000-an. Caranya sederhana sebenarnya, anak-anak yang lagi dibesarkan, yang jadi bahan penelitian, itu diajarin bahwa mereka itu layak untuk dapat penghargaan dimanapun posisi mereka. Mereka diajarin bahwa mereka itu layak dicintai, mereka itu layak mencintai diri mereka sendiri whatever happens. Jadi hal-hal macam kayak trofi untuk posisi 8 misalnya, itu bukan hal yang aneh di dalam eksperimen itu. Lo tau kan ungkapan everyone's the winner? Nah, di situ munculnya. Dan lo tau nggak apa ungkapan Carol Dweck soal ini? It was a mess. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak merasa butuh berkembang pada akhirnya. Jadinya laju perkembangan mereka, mastery mereka akan satu hal itu jadi terlambat. Lebih lambat dibandingin orang-orang yang nggak kayak gitu. You see the trend here? Ketika kita mencintai diri kita apa adanya, yang emang udah dari sananya susah gitu ya, susah itu untuk dilakukan, justru bisa membawa hal negatif juga, stagnansi. Dan kalau misalnya lo nggak tahu, stagnansi itu nggak enak, men. Progres adalah salah satu bagian dari kebutuhan psikologis manusia. Kita butuh merasa berkembang, dan ketika kita nggak berkembang, masalah psikologis lain muncul. Lo jadi ngerasa hampa, lo ngerasa nggak ada yang dikejar. Akhirnya muncul deh pertanyaan itu, what am I doing with my life? Jadi, ntar Fik. Jadi kalau menurut lo, bagusan kita nggak secinta itu apa adanya sama diri sendiri? Gue berani bilang iya. Malah kalau menurut gue, cara mencintai kita yang mulai dengan kelebihan dan nggak suka-suka amat sama kekurangan itu udah bagus dari sananya.
Karena jadi ada keseimbangan di situ. There are some parts in your life that you like. Tapi ya ada juga bagian dari diri lo yang lo mau ubah. Jadinya kan enak, lo tetap bisa mengakui bahwa di satu sisi, ya lo fine-fine aja. Tapi di sisi lain, enggak. Ada hal yang lo pengen improve. Seimbang. Yang jadi masalah adalah ketika lo lupa atau lo nggak menggali sejauh itu soal kelebihan-kelebihan lo. Jadinya, ketika lo ngaca, yang lo lihat adalah pile of shit. Ini yang bahaya. Karena jadinya lo ngerasa helpless. Ngerasa lo udah terlalu jauh ketinggalan to even try. Lo pernah nggak punya tugas gitu yang udah mepet banget sama deadline, yang lo tuh tahu bener nih, nggak akan kelar. Apapun yang lo lakuin. Apa yang lo lakuin waktu itu? Kalau misalnya gue cukup sering dulu ada di kondisi kayak gitu. Motivasi gue akan jatuh sangat-sangat dalam. Jadinya gue seakan-akan nggak peduli. Padahal mah itu sebenarnya gue helpless. Dan jadi pertanyaannya adalah, apa lo bener-bener tahu kelebihan dan kekurangan lo? Atau justru malah berat sebelah? Lo aware banget sama kekurangan lo, tapi lo gak aware banget sama kelebihan. Nah ya udah. Jadi gimana nih caranya kalau misalnya kayak gitu? Supaya kita bisa bener-bener tahu kelebihan kekurangan secara seimbang. Jujur nih ya, dari segini banyak topik yang udah dikeluarin 1% soal ini, gue yakin banget lo tahu caranya. Lo bisa introspeksi. Lihat keadaan lo sekarang, lihat masa lalu lo. Apa kekurangan lo, apa kelemahan lo dari situ. Yang lain, lo bisa praktekin mindfulness. Coba lebih aware sama keseharian lo. Yang lain lagi, lo coba ikut tes psikologi dari mentoring 1%. Isi worksheet-nya. Ya udah gitu. Kalau tips tuh udah banyak banget kita keluarin. Dan ya oke-oke aja sih, itu benar gitu. Itu bisa lo lakukan. Tapi ada satu hal yang sepertinya gue belum pernah bilang secara eksplisit. Hal yang paling mendasar yang mungkin lo belum tahu gitu soal self-love. Apa aja tuh? Yang pertama, self-love itu perjalanan sepanjang hidup, men. Self-love itu bukan sebuah keadaan yang lo bisa achieve, yang lo bisa capai. Self-love itu bukan kayak target yang lo bisa perlakukan kayak target nabung. Dia tuh bukan target macam, gue berhasil kalau misalnya tabungan gue nyampe 2 miliar dalam 5 tahun. Dia bukan target kayak gitu. Self-love itu lebih kayak tujuan hidup. It's something you strive to do, not to achieve. Jadi saran-saran di atas tadi, itu bukan untuk lo mencapai self-love. Tapi itu adalah justru bagian dari self-love. Dengan melakukan hal-hal tadi, lo sedang melakukan self-love. Lo merawat diri lo. Lo berusaha untuk jadi lebih mindful. Lo mengembangkan diri menjadi lebih baik. Gue gak tahu apa namanya itu kalau bukan cinta. Nah, itu satu tuh. Tapi yang gak kalah pentingnya, yang nomor 2, lo bahkan bisa mulai sekarang. Just be nice to yourself. Ini krusial banget, men. Akan ada saatnya lo bisnis nelan ludah karena lo gagal inilah, lo gagal itu. Dan mungkin lo jadinya kesel sama diri lo sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu berarti pembolehan untuk lo melakukan marah-marah misalnya sama diri lo sendiri, nyakitin diri sendiri, caci maki diri? Ya enggak dong. Apa lo akan kayak gitu ke orang lain yang lo cinta? Enggak. I hope not. Makanya, love is a verb. Itu adalah perilaku. Dan self-love is a behavior. Karena ujungnya, lo mau gak mau pasti akan menghadapi kegagalan. Akan ada hal-hal yang gak sesuai sama keinginan lo. Dan lo kadang-kadang gak akan bisa segampang itu bilang it's okay. Apalagi kalau misalnya lo ngincer jadi high performer. Dengan standar yang tinggi, lo akan cukup sering merasa gagal dan merasa gak cukup. Jadi emang mengandalkan keadaan dan perasaan lo ke diri lo sendiri untuk terus loving yourselves, itu bukan hal yang masuk akal. Akhirnya, kita harus melakukannya. Kita harus berperilaku seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan di saat sulit. Saat lo gagal, saat lo nggak memenuhi janji-janji lo. Salah satu contohnya, misalnya gitu ya, lo bisa bilang ke diri lo sendiri, ya gue gagal di sini dan gue butuh untuk melakukan ini dengan lebih baik next time. Sambil bilang juga kalau ya udah gue punya kelebihan-kelebihan yang bisa mendukung gue untuk jadi kayak gitu. Dan jadinya lo nggak harus nunggu. Lo nggak harus nunggu apa-apa dulu untuk bisa mempraktekkan self-love. Lo bisa aja kan mikirin hal-hal positif soal diri lo sekarang. Dan lo bisa aja gitu berusaha mindful sekarang.
Gak mesti jam 12 malam dulu, gak mesti Jupiter sama Neptunus sejajar dulu. Bahkan lo bisa start bener-bener sekarang juga. Coba pikirin hal-hal positif soal diri lo sendiri. Coba berusaha untuk lebih mindful. Coba bikin plan gimana caranya lo akan mengembangkan diri lo sendiri di hal-hal yang mungkin lo nggak terlalu suka soal hidup lo. Dan emang jadinya sebuah ironi sih, dimana topik yang di bawah 1% yang kita tahu orang sangat struggling, itu justru adalah salah satu topik yang sangat-sangat straightforward kalau menurut gue sendiri. Tapi ya gimana, seperti yang gue selalu bilang juga di beberapa video sebelumnya, nggak semua orang punya privilege pengetahuan soal self-love, soal mindfulness, soal mental health, sedalam yang gue dan anak-anak 1% lainnya punya. Jadi ya udah, kalau misalnya emang lo bener-bener baru tahu sekarang, let's practice it. Mari kita bener-bener melakukan itu. Dan udah deh, jadi 2 poin utama dari video ini adalah 1, self-love itu perjalanan seumur hidup. Dia bukan target yang lo harus capai. Dan yang kedua adalah self-love itu perilaku. Dan sepenuhnya ada di kontrol lo. Mencintai diri itu proses. Dan bisa lo mulai lakukan, bahkan sekarang juga. Dan yang paling penting lo gak harus lakukan itu benar-benar totalitas langsung. Lo bisa lakukan itu pelan-pelan. Mungkin bisa dengan pertama ikut tes self-love dari 1%. Well, gampang sih caranya, tesnya udah ada dan lo bisa akses dengan klik link yang ada di description box. Yang pastinya jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel 1%. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya.